Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 3 Hijriah, umat Islam menghadapi perang yang sangat sengit. Kaum kufar yang sebelumnya kalah pada Perang Badar Kubro pada tahun 2 Hijriah ingin menuntut balas. Sebanyak 3.000 pasukan yang dikomandoi oleh Abu Sufyan siap merangsek ke medan tempur Uhud. Sementara muslimin hanya bermodalkan 1.000 pasukan, itu pun berkurang 300 karena Abdullah bin Ubay gembong untuk munafik beserta pengikutnya menarik diri, sehingga pasukan Islam yang tersisa hanya 700. Dengan jumlah itu, umat Islam di bawah kepemimpinan Nabi tetap semangat berjuang di medan perang. Mereka tak gentar seinci pun dalam perjuangan. Perang pun meletus, banyak yang gugur dan juga syahid. Pada babak pertama, umat Islam memenangkan peperangan. Hampir-hampir orang kafir merasakan getirnya kekalahan yang telak untuk kedua kalinya. Disinilah umat Islam diuji. Para sahabat bagian pemanah yang diperintahkan oleh Nabi untuk standby di Gunung Uhud, ada yang tergiur dengan kemenangan dan juga ghanimah yang sebenarnya taktik dari Khalid bin Walid beserta kawan-kawannya yang sewaktu masih kafir untuk mengalahkan Islam. Panglima yang ditunjuk oleh Nabi untuk mengomandai pasukan panah tetap berada di lokasi. Ia bersikukuh untuk menaati Nabi. Sementara itu, 40 orang pemanah turun ke bawah, ikut mengambil ghanimah dan merasa sudah menang. Singkat cerita, Khalid beserta pasukan segera pindah posisi ke arah belakang dari pasukan pemanah. Hingga akhirnya umat Islam diserbu habis-habisan dan mengalami kekalahan yang memilukan. Barisan jadi centang perenang, saf tentara menjadi kocar-kacir, banyak yang lari tunggang langgang. Ternyata dampak menyalahi perintah Nabi adalah berujung pada kekalahan. Nabi pun mengalami luka yang cukup parah, gigi gerahamnya pun tanggal, terkena anak panah, dan suatu kondisi yang begitu mencekam. Terlebih, orang-orang kafir membuat isu miring atau berita hoaks bahwa Nabi Muhammad SAW telah mati. Berita hoaks dan isu miring ini begitu efektif dalam memecah konsentrasi kaum muslimin. Sebagian besar yang tak bersama Nabi pun mulai jatuh spiritnya. Situasi semakin tak kondusif, sehingga membuat barisan semakin kocar-kacir. Rasulullah SAW memiliki taktik jitu untuk melawan berita hoaks itu. Beliau berteriak bahwa dirinya masih hidup. Sahabat yang tadinya lemas akhirnya bangkit kembali. Setelah Rasulullah bisa menembus jalan menuju umat Islam, orang yang pertama mengetahui beliau masih hidup adalah Ka'ab bin Malik. Seketika itu juga ia berteriak dengan sangat kencang, "Wahai sekalian muslimin, bergembiralah ini Rasulullah masih hidup." Muslim yang mendengarnya segera bergabung bersama Rasulullah SAW. Setelah berkumpul dengan 30 orang sahabat, Rasulullah sementara menarik pasukan lebih dahulu di lembah gunung untuk merapikan barisan dan mengatur strategi. Strategi Rasulullah sangat jitu. Hoaks yang dilancarkan oleh musuh bisa segera teratasi dengan keberadaan beliau di sekeliling sahabatnya. Umat pun menjadi terangkat spiritnya. Apalagi keesokan harinya, Rasulullah mengajak para sahabat yang ikut serta dalam berperang Uhud untuk siap-siap menghadang orang kafir yang ingin menyerang kembali. Tempat itu adalah di Hamra Asad. Pertempuran itu akhirnya tak terjadi. Orang-orang kafir yang nyalinya menciut. Dengan adanya peristiwa ini, umat Islam mentalnya terangkat. Kekalahan yang sempat dirasakan bisa segera ditanggulangi dengan begitu baik. Apa yang dilakukan oleh Nabi dalam menepis isu miring dan juga pemberantasan hoaks menarik untuk diteladani. Seorang pemimpin ketika mendengar berita hoaks tak boleh berdiam diri. Ia harus berada di garda terdepan untuk melawannya, sembari terus membangkitkan dan mengangkat spirit umat. Di samping itu, umat Islam seperti Ka'ab bin Malik yang memiliki kemampuan untuk memberantas hoaks juga turut berpartisipasi
agar hoax tidak menjalar ke masyarakat. Sebab kalau itu dibiarkan akan berdampak buruk pada umat Islam. Yang juga sangat penting, umat Islam dalam mendengar isu miring atau berita hoax, jangan gampang percaya. Perlu tabayun ekstra dan klarifikasi yang ganda. Sebab gampang percaya atau lekas menerima berita hoax ternyata begitu berpengaruh pada kekalahan muslimin. Selain itu, yang tak kalah penting, pemimpin harus memiliki kemampuan untuk membalikan kondisi sehingga yang dipimpin kembali bangkit. Sebenarnya, kekalahan pada perang Uhud bukanlah kekalahan yang mutlak, karena pada awalnya Muslim menang. Kemudian terjadilah kekalahan karena tak taat pada komando, dan tak lama setelah itu Nabi pun berbenah dan bersiap bertempur kembali di Hamra Asad. Ketika pasukan kafir lebih memilih untuk kembali ke Mekah atau bahasa keseharian disebut dengan ngacir, maka secara de facto umat Islam bisa dikategorikan dengan menang. Apalagi perang Hamra Asad sebenarnya adalah rentetan dari perang Uhud. Mari bersama memerangi hoax dan isu miring agar umat Islam menjadi kuat dan tak gampang menyerah sebelum perjuangan usai. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.